Saat ini, masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan dan sumber daya alam yang ada di dalam hutan menghadapi berbagai tantangan untuk mempertahankan kehidupannya. Sesungguhnya, warga kampung yang hidup di dalam dan di sekitar hutan adalah aktor penting dalam upaya-upaya mengatasi perubahan iklim dan masalah kehutanan yang semakin rumit. Memahami kondisi ini, The Nature Conservancy mengembangkan suatu proses sosial yang sederhana dan inovatif guna membantu warga menemukan kekuatan, impian, dan solusi terhadap tantangan yang mereka hadapi seraya ikut menjaga kelestarian hutan. Pendekatan tersebut dinamakan sigap REDD+ atau Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan dalam REDD+. REDD+ sendiri adalah usaha bersama dari semua pihak untuk menurunkan emisi karbon serta mengurangi kerusakan dan penggundulan hutan melalui kegiatan-kegiatan yang terukur. Sigap REDD+ terdiri atas 7 tahapan utama, yaitu 1. Disclosure atau membangun hubungan dan kedekatan dengan warga. 2. Define atau membangun percakapan tematik berkenaan dengan perubahan iklim, hutan, dan REDD+. Ketiga, discover atau membuat peta kekuatan warga. Keempat, dream atau membangun visi bersama. Kelima, design atau merancang tata pengelolaan lahan hingga menggalang dukungan baik dari dalam maupun luar kampung. 6. Delivery, yakni kegiatan-kegiatan mulai dari melaksanakan aksi mitigasi hingga melakukan evaluasi. Dan 7. Drive atau perayaan keberhasilan warga agar mereka terus bersemangat melakukan perubahan positif di kampungnya. Pada tahapan disclosure, warga didampingi seorang fasilitator yang aktif membangun dan melibatkan diri dalam percakapan dengan warga agar terjalin kedekatan. Fasilitator harus banyak mendengar, menyimak, dan bertanya. Setelah kedekatan terbangun, fasilitator mengajak warga masuk ke dalam tahapan berikutnya, yakni divine. Di tahapan ini, fasilitator mengumpulkan tema-tema percakapan yang dinilai penting bagi kehidupan warga dan alam sekitarnya. Tema-tema yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian hutan, serta tantangan-tantangan lain yang dihadapi warga, ditawarkan kepada warga untuk didiskusikan lebih lanjut. Di tahapan discover, fasilitator dan warga yang dipilih melakukan serangkaian wawancara apresiatif yang bertujuan menemukan pengalaman-pengalaman sukses di masa lalu, membayangkan kondisi yang ingin diwujudkan, serta menemukan kekuatan-kekuatan yang dimiliki warga. Pada akhir tahapan ini, warga membuat peta kekuatan yang berisi kekuatan diri seperti pengetahuan, keterampilan, dan perilaku, kekuatan relasi seperti asosiasi, perkumpulan, jejaring dan organisasi sosial, serta kekuatan situasi seperti kekayaan alam sekitar dan tantangan yang dihadapi bersama. Pada tahapan berikutnya yakni dream, warga diajak membangun visi bersama. Mereka memilih perwakilan dari setiap rukun tetangga atau rukun warga untuk hadir pada pertemuan impian masyarakat atau PIKAT. Dalam pertemuan ini, warga berbagi impian. Fasilitator membantu dengan menggunakan metode visual atau gambar, baik berupa gambar yang dibuat warga ataupun gambar yang sudah disediakan. Dalam pertemuan ini, perlu dipastikan keragaman peserta, baik itu perempuan dan laki-laki, muda dan tua, serta kaya dan miskin. Pada tahapan desain, fasilitator pertama-tama mendampingi warga membuat peta tata guna lahan 3 dimensi dari kampung. Peta ini membantu warga untuk menata pengelolaan lahan sesuai dengan impian yang ingin diwujudkan. Setelah itu, secara bersama-sama, warga membuat rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan kampung. Mereka harus pula menemukan sumber-sumber dana yang bisa digunakan untuk melaksanakan rencana tersebut. Sumber dana bisa berasal dari warga sendiri maupun pihak luar, terutama pemerintah dan perusahaan. Untuk kegiatan terkait pengelolaan sumber daya hutan dan alam, warga dapat pula menggalang dana REDD+. Kemudian, warga menyusun rincian rencana kerja. Mereka mendiskusikan pula manfaat yang akan diterima dan mendistribusikannya secara adil serta tepat sasaran. Setelah itu, warga membuat kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama dengan pihak-pihak yang akan memberikan dukungan dana. Di tahapan ke-6 yakni delivery, warga dan kelompok warga aktif melakukan kegiatan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam di dalam dan di sekitar kampung.
Pelaksanaan kegiatan mitigasi dan pengelolaan sumber daya alam ini harus merujuk pada rencana kerja dan perjanjian yang telah disepakati. Warga dapat melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif dan produktif seperti beternak unggas dan hewan kecil, mengembangkan kebun karet dan kebun buah, serta membuat kerajinan tangan. Warga dapat pula melakukan kegiatan peningkatan kapasitas guna memastikan semua impian terwujud. Peningkatan kapasitas dilakukan mulai tataran individu, kelompok, organisasi, hingga sistem sosial yang lebih besar. Kegiatan penting lain yang harus dilakukan adalah pemantauan dan evaluasi. Kinerja warga dalam melaksanakan komitmen, serta dampak kegiatan terhadap tingkat kesejahteraan, serta kondisi hutan dan sumber daya alam harus diukur secara berkala. Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi masukan untuk perbaikan, penyempurnaan ataupun perubahan arah dari kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilakukan. Kini kita masuk ke tahapan yang terakhir, yakni drive. Pada akhir satu siklus kegiatan tahunan, warga dan kelompok warga menyelenggarakan pesta kampung. Kegiatan ini diisi cerita-cerita sukses warga saat menjalani serangkaian kegiatan pada tahun sebelumnya. Cerita-cerita sukses dipresentasikan oleh perwakilan warga dengan cara-cara yang kreatif, seperti pementasan drama, musik, tarian, dan lainnya. Acara ini diikuti seluruh warga kampung dan perwakilan dari berbagai lembaga yang telah mendukung inisiatif warga. Kegiatan ini berguna untuk memicu dan menggerakkan semangat warga untuk menggapai impian yang belum terwujud dan menciptakan mimpi-mimpi baru. Demikianlah tahapan-tahapan dari aksi inspiratif warga untuk perubahan dalam Red Plus. Sigap Red Plus ini bisa dikatakan berhasil bila mana warga kampung mulai saling bercakap tentang kekuatan, impian, serta keberhasilan mereka. Dan dari kegiatan warga tersebut akan terwujud sebuah kampung yang asri, sehat, dan sejahtera di dalam atau di sekitar hutan yang lestari.